Halo guys, ketemu lagi bersama aku di channel August Tamil. Guys, kita itu terkadang melupakan masa lalu dengan begitu mudahnya karena terlalu fokus dengan masa sekarang atau terlalu fokus dengan masa depan. Padahal sebenarnya mungkin di masa lalu itu ada banyak hal indah yang pernah terjadi, seperti kenangan indah bersama mantan mungkin. Tapi kita nggak akan membahas soal mantan ya. Yang akan kita bahas kali ini adalah sebuah smartwatch. Ini dia guys, Alcatel One Touch Watch, smartwatch keluaran tahun 2015 yang waktu itu harganya hampir 2 juta. Tapi sekarang harganya tinggal 350 ribuan aja guys. So, apakah smartwatch ini masih worth it di tahun 2021 ini? Dan sebagus apa sih smartwatchnya? Oke, tanpa basa-basi lagi, mending langsung aja kita mulai unboxing dan flash reviewnya. Ini dia guys, Alcatel One Touch Watch, smartwatch dari salah satu produsen telekomunikasi asal Prancis yaitu Alcatel. Namanya untuk seri One Touch Watch ini namanya memang agak sulit untuk dilafalkan ya. Terus nama Alcatel itu mengingatkan, kalau buat orang Sunda mengingatkan ke wajan buat penggorengan guys. Katel ya, tapi bukan itu. Oke, untuk penampakan dari boxnya ini didominasi dengan warna merah seperti ini. Kemudian di sini tertulis kalau aplikasi yang digunakan untuk Alcatel One Touch Watch ini adalah One Touch Move. Lalu di sini tertera informasi mengenai beberapa fitur dari Alcatel One Touch Watch. Yang pertama notifikasi untuk panggilan dan juga SMS, kemudian ada music remote, kamera remote, daily activity tracker, kemudian Alcatel One Touch Watch juga udah mengantongi sertifikasi IP67, tahan air dan debu. Dan di sini ini juga udah ada heart rate measurement-nya, guys. Untuk unit yang aku beli, ini warnanya black dark red, jadi perpaduan antara warna hitam dan juga warna merah gelap. Kemudian untuk segelnya ini udah terbuka ya, karena memang ini adalah stok lama, jadi sellernya harus mengeceknya terlebih dahulu sebelum dikirimkan guys. Oke, karena segelnya udah dibuka seperti itu, langsung aja kita buka boxnya. Oh, ternyata box bagian dalamnya berwarna putih guys. Ada picture display-nya dengan smartwatch berwarna hitam. Terus di sisi lainnya, oh juga sama ya, cuma smartwatch-nya berwarna putih. Bagian atasnya seperti ini. Udah cuma itu aja. Langsung aja kita buka boxnya. Membukanya ini dari bagian atas ya. Oke, kayak gini. Dan isinya seperti ini guys. Wih, kelihatan mewah ya smartwatch-nya. Mantap banget nih. Kelihatan premium ya. Emang dulunya sih ini smartwatch mahal ya. Oke, kita buka. Isinya ada kitab-kitab, ada kartu service center, terus ini ada user manual guys. Yang terakhir ini adalah buku panduan keamanan. Kita rapikan dulu untuk kitab-kitabnya ini. Terus ini ada kabel sambungan USB port 2.0 untuk pengisian daya. Oke, untuk penampakan dari smartwatch-nya seperti ini memang cukup mungil ya, karena ukuran dari layarnya sendiri hanya 1,2 inch. Tapi ini guys, bodinya berasa solid banget karena casingnya aja ini materialnya dari stainless steel, kemudian layarnya udah pakai oleophobic coating. Mantap banget guys. Kemudian di bagian kanan bodinya terdapat satu tombol fisik yang fungsinya sebagai tombol power. Feel-nya juga enak ya, dari tombolnya ini berasa seperti tombol yang ada pada smartphone. Terus di bagian belakang, material dari back cover-nya ini masih menggunakan plastik yang berasa solid, kokoh, dan nggak kopong melompong kayak tahu bulat guys. Lalu di sini ada heart rate sensor yang ukurannya lumayan gede. Di bagian strapnya di sini ada NFC tag. Terus material dari strapnya sendiri ini bukan material yang lentur guys. Kesannya malah kaku ya, kayak gini guys. Keras. Strapnya juga nggak bisa digonta-ganti alias udah paten. Terus jenis pengunci dari strapnya ini menggunakan pengunci clasp style. Strap yang kaku dan kurang fleksibel ini ternyata bukan tanpa alasan guys, karena di ujung strapnya ini di sini ada port USB 2.0 yang fungsinya untuk pengisian daya. Jadi nggak perlu pakai kabel, dicolok langsung ke kepala charger juga bisa guys. Sekarang kita coba langsung nyalakan aja ya smartwatch-nya.
Oke, di sini ada beberapa pilihan bahasa, ada English United States dan lain sebagainya. Dan ini udah support dengan bahasa Indonesia karena produk ini memang dulu pernah masuk ke Indonesia secara resmi ya. Oke, langsung aja kita pilih bahasa Indonesia. Beralih ke bahasa Indonesia, ya. Geser. Oke, install dan mulai aplikasi One Touch Move. Jadi harus dikoneksikan terlebih dahulu dengan aplikasinya, guys. Langsung aja kita coba koneksikan ya. Mudah ya, cepat banget untuk koneksinya ini. Oke, ini tampilan awal dari smartwatch-nya ya. First impresinya itu yang pertama adalah kualitas dari layarnya ini IPS yang keren banget sih. Ini menurut aku ya. Keren guys. Kita lihat untuk watch face-nya ya. Di sini ada berapa watch face? Oke. 1, 2, 3. Jadi ada 3 pilihan watch face ya. Kita coba dulu ya untuk navigasinya. Nah, di bagian bawah ini ada bagian hitam yang merupakan tombol kapasitif untuk back. Sentuh 1 kali pada layar untuk masuk ke menunya. Lalu untuk tombol fisik di bagian kanan, ini fungsinya untuk power on off dan juga untuk menghidupkan serta mematikan layar. Selain bodi yang kokoh, terus layarnya yang gonjreng abis, tampilan dari menu atau user interface-nya juga anti-mainstream guys. Jujur sih aku baru lihat user interface yang semacam ini. Berbeda banget dengan smartwatch lainnya. Terlepas dari hal tersebut, ternyata untuk menu dan fitur-fiturnya itu nggak sekeren tampilannya. Malah cenderung biasa aja dan fiturnya itu standar banget. Yang pertama ada weather, dengan tampilannya yang eye-catching banget guys. Terus ada daily activity tracker yang di dalamnya ada heart rate tracker, kemudian penghitung langkah atau pedometer, penghitung kalori, jarak, dan lain sebagainya. Fitur sleep monitornya ternyata juga ada di sini guys, tapi sayangnya masih manual. Jadi kalau kita ingin menggunakan fitur ini, ya harus diaktifkan terlebih dahulu secara manual sebelum tidur. Lalu untuk fitur lainnya ada heart rate monitor yang sama-sama masih manual juga guys. Meskipun manual, sensor heart rate-nya bukan gimmick belaka guys. Sensor heart rate-nya juga lumayan smart karena bisa mendeteksi apakah sensornya ini menempel pada objek yang akan dideteksi atau enggak. Mode sport yang tersedia juga hanya mode running saja dan belum mendukung fitur heart rate live monitoring. Fitur lainnya ada stopwatch, kemudian ada fitur music remote. Nah, ini yang paling beda dengan smartwatch lain. Ada fitur kompas guys, yang berfungsi dengan sangat baik. Kemudian ada fitur Find Phone. Do Not Disturb atau DND. Mode pesawat. Pengaturan brightness. Dan juga fitur Theme Mode atau mode tema. Lalu untuk aplikasinya yaitu One Touch Move. Pada halaman awal terdapat informasi yang ditampilkan mengenai daily activity tracker seperti pedometer atau penghitung langkah, kemudian jumlah kalori yang terbakar, dan ada juga informasi mengenai heart rate serta sleep monitor. Lalu pada bagian watch di sini ada beberapa fitur tambahan yang bisa didapatkan seperti fitur alarm, kemudian fitur wallpaper. Nah, pada bagian ini semacam pengaturan untuk watch face-nya guys. Bisa kita atur dengan menggunakan wallpaper berupa picture atau gambar yang sudah disediakan, kemudian berupa solid color, dan juga bisa dengan custom watch face dengan gambar yang ada pada galeri di smartphone kita guys. Lalu untuk fitur notifikasinya, di sini hanya mendukung notifikasi dari beberapa aplikasi saja, seperti notifikasi dari panggilan, kemudian Facebook, Twitter, SMS, WhatsApp, dan aplikasi lainnya. Untuk tampilan dari notifikasinya seperti ini. Kalau ada notif masuk itu nggak langsung otomatis muncul ya, tetapi hanya bergetar, dan untuk melihat notifnya itu kita harus swipe ke atas terlebih dahulu. Terus pada bagian pengaturan ada beberapa pengaturan tambahan seperti untuk pengaturan panggilan masuk, acara kalender, anti hilang,
NFC, waktu layar mati yang bisa disetting paling lama itu hanya sampai 15 detik. Kemudian bahasa, jangan ganggu atau DND, unit temperatur yang tersedia dalam Celsius dan juga Fahrenheit, lokasi untuk weather dan pengaturan lainnya. Nah, yang terakhir soal ketahanan baterainya. Alcatel One Touch Watch yang dibekali dengan baterai berkapasitas 210 mAh bisa bertahan hingga 3 hari pemakaian normal, guys. Dengan kondisi brightness paling rendah, konektivitas Bluetooth yang terus terhubung ke smartphone, dan juga notifikasi yang aktif. Secara keseluruhan, untuk menu dan fiturnya memang simple dan standar banget, guys. Cuma karena desain UI-nya yang colorful dan warna yang dihasilkan dari layarnya gonjreng banget, membuat kesan keren dan premiumnya itu menjadi nyata, guys. Ditambah lagi dengan body stainless steelnya yang kokoh dan layarnya yang udah dilapisi dengan oleophobic coating, membuat smartwatch ini makin betah untuk dipakai dan dipandang. Pokoknya top Marco top untuk Alcatel One Touch Watch ini. So, gimana guys menurut kalian Alcatel One Touch Watch ini? Saya komentarnya di bawah ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga informasi yang disampaikan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you in the next video, guys.